Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat online-nya Mak Kunti dan juga anak-anaknya Mak Kunti yang udah pada subscribe channel YouTube-nya Mak Kun. Semoga kalian diberikan kesehatan dan selalu dilancarkan rezekinya. Kali ini Mak Kun akan cerita kenapa awal mula Mak Kun bisa bekerja di rumah hantu. Dan pengalaman apa aja yang pernah saya alami, semua akan saya ceritakan di sini. Bagaimana aja ceritanya? Yuk, Mak Kun bakal ceritakan dalam Cerimis, cerita misteri. Gak usah berlama-lama lagi, yuk langsung aja kita mulai ceritanya. Jadi semua berawal dari pas waktu itu masih COVID-19. Nah setelah masa PSBB, PPKM, Mak Kun itu jadi udah lagi nggak kerja karena posisinya waktu itu kena dirumahkan. Karena waktu itu beberapa perusahaan di Indonesia kena yang namanya pengurangan karyawan. Nah semenjak itu, setelah pas zaman PPKM, masa COVID udah mulai agak reda. Jadi Mak Kun itu sempat ditawarin sama teman, sebut aja namanya Arifin. Jadi Mak Kun itu nyebut dia namanya Nenek Ipin. Dia pernah jadi nenek sebelumnya. Nah waktu itu dia nawarin lah ngechat, Mak Kun mau jadi kuntilanak gak? Tapi di rumah hantu, dia bilang gitu. Rumah hantu di mall, dia bilang. Nah akhirnya karena waktu itu posisinya Mak Kun itu lagi nggak ada kegiatan apapun, job pun waktu itu pas di COVID itu kan banyak yang tutup karena Mak Kun butuh penghasilan. Akhirnya Mak Kun terimalah job itu. Nah jadi awal mulainya kerja di rumah hantu seperti itu. Jadi pas awalnya Mak Kun akhirnya terima kerja di sebuah rumah hantu. Pokoknya ada itu, kita sebut namanya Gudang Hantu Indonesia. Nah awalnya Mak Kun itu kerja masuk di daerah Bogor. Itu salah satu mall di daerah Bogor, namanya adalah ya, kita skip nggak usah disebut namanya. Jadi awalnya itu Mak Kun masuk itu langsung jadi kunti. Oh ya, sebelumnya Mak Kun itu juga pernah kerja di salah satu theme park di daerah Bogor juga, dan kebetulan waktu itu Mak Kun itu jadi talent di sana. Talent itu kayak ikut nari, drama musikal, jadi ikon, karnival, dan salah satunya juga di rumah hantu. Jadi mungkin udah ada pengalaman sedikit waktu itu di rumah hantu. Cuma bedanya mungkin dulu nggak full di rumah hantu ya. Nah akhirnya singkat cerita Mak Kun ikutlah tuh salah satu mall di daerah Bogor dan langsung jadi kunti. Nah awal mulanya 3 minggu itu berjalan biasa aja. Waktu itu kalau nggak salah di mall itu cuma 45 hari, 1 bulan lebih ya. Jadi pas waktu itu tuh ikut awal mula biasa normal berjalan, nakutin pengunjung seperti biasa. Setelah itu waktu itu di pas minggu ketiga kalau nggak salah, Mak Kun itu lagi banyak trouble banget. Pokoknya kayak yang kehilangan motor. Terus pas semenjak COVID itu juga ada banyak beberapa ya, Mak Kun punya, namanya manusia punya utang ya. Nah ada beberapa utang yang harus Mak Kun bayar. Sementara waktu itu nggak ada pemasukan, jadi waktu itu bercampur aduk, hilang motor, kosan belum dibayar, harus ada yang beberapa dibayar juga. Akhirnya Mak Kun kerja struggle sambil nyari uang juga, terus sambil itu dalam keadaan pusing banget. Akhirnya sempet nggak fokus lah di masalah kerjaan. Awalnya gini, kalau untuk cerita horor itu awal mula Mak Kun kenapa bisa kerja di rumah hantu ya. Nah akhirnya, oh ya makasih juga Nenek Ipin. Berkat Nenek Ipin sampai sekarang Mak Kun jadi keterusan nih kerja di rumah hantu. Salah satunya itu di mall-mall dan bersama Gudang Hantu Indonesia. Dan kalau untuk sekarang Mak Kun masih freelance di sebuah theme park di daerah Bogor. Nah untuk cerita horor pengalaman pertama Mak Kun bakal spill sedikit ya. Kan kadang suka ada yang nanya, pernah nggak sih ketemu yang aslinya? Pernah nggak sih suka digangguin kalau pas lagi kerja di rumah hantu? Pernah nggak ya? Kalian di sini kan? Rizky? Gue takut
sendiri. Nah, jadi awalnya gini. Waktu itu tepat di minggu ketiga kalau nggak salah, adalah pengunjung rombongan datang sekitar 5 orang. Ini di rumah hantu yang di mall ya. Di mall di salah satu mall di daerah Bogor pokoknya. Ada pengunjung masuk 5 orang dan itu semuanya anak-anak, sekitar anak-anak SMP kalau nggak salah. Nah, di rumah hantu itu ada yang namanya kamar misteri. Jadi di setiap labirin, di setiap ruangan itu nanti dia bakal ketemu yang namanya kamar misteri itu ada 3. Nah, di 3 kamar misteri itu salah satunya yaitu menuju jalan keluar. Nah, waktu itu Makun itu lagi ngikutin pengunjung, tiba-tiba pengunjung salah masuklah ke pintu misteri. Makun takutin dong, ikutlah masuk ke dalam kamar misteri itu. Makun takutin, tiba-tiba keluarlah anak-anak itu semuanya. Sementara Makun itu langsung udah keluar duluan dari kamar yang sebelahnya. Nah, di situ Makun kaget. Makun lihat ini ada 6, kenapa ada 1 anak ketinggalan di kamar misteri itu. Di kamar misteri itu 1 anak ketinggalan. Makun inget banget masih dia pakai baju kuning, tingginya sekitar segini. Yang ketinggalan itu sekitar anak SD deh kalau nggak salah, sekitar kelas 6-an. Makun keluar. Kenapa ditinggalin itu anak 1? Makun bilang dong sama hantu-hantu yang lain, talent-talent yang lain. Nggak ada, kata dia gitu. Nggak ada mbak, Gun itu udah keluar semua 5-5-nya. Enggak, orang tadi gue nakutin 1 lagi kok. Makun bilang ada 1 ketinggalan gitu. Nggak ada, itu udah keluar semua tetap. Mereka bilang semuanya udah keluar. Terus Makun bilang dong ada 1 lagi, dia baju kuning baru banget keluar. Makun bilang ya kan ada 1 lagi dan 1 lagi. Dan semua talent itu bilang nggak ada, cuma 5. Ada 1 lagi baju kuning. Makun ngotot dong karena Makun ngerasa nakutin dia dan dia keluar terakhir sendiri. Terus teman-teman Makun tetap bilang nggak ada, cuma 5 gitu. Sementara yang lain pengunjungnya udah dimasukin lagi karena waktu itu udah rame gitu ya kan, lagi rame posisinya. Terus Makun bingung dong. Nah terus 1 lagi itu siapa? Kagetlah di situ. Terus bingung sambil mikir, udah lagi banyak pikiran. 1 siapa ya tadi berarti? Kalau misalnya emang 5 udah keluar dan gak ada yang pakai baju kuning. Itu cerita pertama. Terus kedua, di dalam rumah hantu itu ada yang namanya ruang talent. Ruang talent itu khusus buat kita make up sebelum prepare, sebelum kita buka ya. Jadi ruangannya kayak gini. Pokoknya ada sebuah tempat make up kayak gitu buat kita sebelum mulai itu. Nah biasanya kalau istirahat Makun suka ngerokok lah, ceritanya di samping ruang talent. Nah di ruang talent itu kan ada partisi. Kalau kalian nggak tahu, partisi itu kayak sekat-sekatan dari papan, cuma dicat hitam. Itu nanti dia kadang suka dibikin labirin juga. Jadi sekat-sekat buat di rumah hantu itu namanya partisi. Nah Makun ngerokok lah di samping ruang talent sambil senderan di partisi. Pas lagi ngerokok gitu senderan, itu tuh kayak ada suara partisi yang lagi di cakar-cakar gini. Itu suaranya srek kedengeran jelas banget deh. Dan itu tepat di sebelah Makun. Jadi misalnya di sini nih ruang talent nih. Di sini ruang talent. Makun senderan di sini nih, di baliknya di partisi. Sebelah sini ada ruangan yang namanya ruangan kanibal. Nah, dari ruangan kanibal itu suaranya. Ini yang masih di salah satu mall yang sama ya. Kejadiannya masih hari itu. Nah, besoknya ceritanya Makun kan emang lagi banyak pikiran dan sempat keganggu juga masalah kerjaan. Jadi kerja itu sering bengong, ngelamun. Pokoknya itu perasaan sama ini udah campur aduk deh semuanya. Kejadian lah ceritanya. Kalau Makun sendiri sih nggak tahu apa-apa ya. Cuma waktu itu teman Makun yang ceritain dan semua talent katanya di situ Makun kesurupan. Padahal Makun sendiri ngerasa Makun nggak pernah yang namanya ngerasain kesurupan. Itu. Terus teman Makun tuh bilang, "Oh tadi kenapa?" gitu. Jadi ada pengunjung masuk sampai 3 kalau nggak salah, 3 rombongan pengunjung itu apa 4. Makun nakutin seperti biasa di tempat Makun. Terus Makun tuh ngikutin pengunjung itu jalan sampai pintu keluar, Makun balik lagi. Terus ikutin sambil jalan tapi nggak bersuara sampai pintu keluar, balik lagi. Terus aja gitu. Nah sampai akhirnya teman Makun bingung, ini Makun kenapa kok nggak kayak biasanya? Terus Makun cuma diam aja katanya sambil geleng-geleng kepala gini. Sambil begitu doang sambil berdiri. Akhirnya lampu dinyalahin, semua itu lampu rumah hantu itu, lampu wahana akhirnya diterangin, pengunjung di stop. Dari situ langsung baru Makun langsung begini, tiba-tiba katanya Makun nangis sampai
sambil berdiri tiba-tiba langsung jatuh, gubrak, dari berdiri langsung jatuh, itu benar-benar jatuh ke bawah. Terus Makun kebanting tuh, habis itu langsung, habis bangun itu antara sadar dan gak sadar tiba-tiba Makun itu nangis kejer kenceng banget nih. Dari situ semuanya pada panik, akhirnya ada yang bacain doa, ada yang ngetel murotal segala macam. Itu langsung suasananya langsung jadi beda aja pokoknya hari itu. Langsung lampu nyala semua, cetrek. Udah dari situ Makun bener-bener ya udah ngerasa langsung sakit badan. Kayak gimana sih badan habis kebanting itu sakit. Akhirnya udah jatuh. Akhirnya dari situ langsung setel murotal. Besoknya kita berdoa segala macam. Nah itu dia. Sampai akhirnya ya alhamdulillahnya semua udah jalan lagi seperti biasa dan semuanya jalan seperti lancar seperti biasa. Nah itu dia salah satu pengalaman Makun. Awal muala Makun itu kenapa bisa kerja di rumah hantu. Terus kedua, itu dia juga salah satu cerita pengalaman horor selama Makun kerja di rumah hantu. Buat kalian yang penasaran sama cerita Makun selanjutnya, kalian bisa subscribe YouTube-nya Makun sekarang. Terus kalian juga bisa follow Instagramnya Makun di bawah. Kalau kalian punya cerita boleh DM ke Makun ya, biar Makun ceritain juga nanti cerita kalian di sini. Nah, menurut kalian anak kecil yang baju kuning itu siapa ya? Terus siapa juga ya yang nyakar-nyakar partisi waktu Makun ngerokok di samping ruang talent? Coba komen di bawah. Kalau kalian penasaran sama cerita Makun selanjutnya, kita bakal lanjut di part 2. Tapi bantu subscribe YouTube Makun. Terima kasih, bye. Sampai ketemu di cerita part 2. Dalam apa? Cerita misteri.